Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100. Kita akan mendaraskannya bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan Dia kita, umat-Nya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya undang untuk bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita. Sungguh hadir, yang wanita saja. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya menyegahkan kita terus dengan Roh Kudus itu. Oh percaya yang laki-laki saja. Bersama-sama dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Umat dikasih Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dan menjadi dasar hidup keluarga.
Damai sejahtera Tuhan besertamu. Bapak Ibu, ada yang pernah dengar lagu ini? Mungkin ini tembang lawas. Saya juga kurang jelas ini era-era tahun berapa. Yang kira-kira bunyinya kayak gini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ada yang pernah dengar lagu ini? Semuanya pernah ya, berarti cuma saya doang yang nggak pernah. Oke. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Aku tidak tahu apa yang akan kau berikan kepadaku. Seorang pencinta bisa memberikan madu dan juga bisa memberikan racun pada saat yang bersamaan kepada orang yang dikasihinya. Kata-kata cinta bisa diikuti dengan perbuatan yang membuat luka di hati. Hal ini pun sering terjadi di tengah keluarga kita. Dalam hubungan satu sama lainnya, tiap anggota keluarga mungkin saja bisa memberikan racun dan bisa memberikan madu terhadap yang lain. Kebaikan diberikan, tapi kejahatan juga diberikan. Ketika berada dalam masalah, keluarga bukannya menjadi obat yang memulihkan. Sebaliknya menjadi racun yang semakin melukai hati. Keluarga harusnya menjadi tempat rehabilitasi luka, bukan menjadi penjara yang menyiksa. Ia seharusnya penuh dengan damai dan sukacita, di mana setiap anggota keluarga menyadari peran dan tanggung jawabnya bersama yang lain. Keluarga harusnya menjadi tempat yang penuh dengan cinta dan kemesraan, baik suka maupun dalam situasi duka. Keluarga harusnya menjadi tempat berdoa dalam kesusahan maupun kesenangan, karena Tuhan hadir di tengah kehidupan keluarga kita. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjadi terbaik Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Yang wanita saja. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan yang pria saja. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika dalam kehidupan keluarga kami bukan menjadi obat, tetapi menjadi racun. Kami bukan menjadi perawat luka bagi tiap anggota keluarga kami, tapi justru semakin menyakiti mereka. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri kerap menuntun kami untuk tidak peduli kepada keluarga kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika tutur kata kami menyakiti hati anggota keluarga kami. Ampunilah kami ketika anak kami terluka oleh teguran kami. Ampunilah kami ketika orang tua kami tersakiti oleh setiap protes kami. Dan ampunilah kami ketika caci maki karena kekesalan kami lebih mudah keluar dari mulut kami ketimbang kata-kata berkat. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika perbuatan kami membuat luka yang menganga bagi setiap anggota keluarga kami. Ampunilah kami ketika kami masih melakukan kekerasan terhadap pasangan kami. Ampunilah kami ketika kami masih menghajar anak kami dengan keras. Ampunilah kami ketika kami tidak acuh dan masa bodoh dengan orang tua kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu membebaskan kami dan mengubahkan kami menjadi pembalut luka bagi keluarga kami. Dalam Kristus kami sudah memohon. Amin. Meski tak kaya diriku, tetapi
Marilah kita bersyukur untuk pengampunan dari Allah. Dengarlah berita anugerah Tuhan yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 4. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang kekal, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan.
di mana suka duka kami bagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Silakan duduk. Mimi Institut akan memuji Tuhan. Ibu, oleh karena perjuanganmu, aku dapat hidup dengan bercucur air mata. Kau merawatku dengan hingga dewasa. Engkau tidak peduli dan lupakan semua lelahmu. Yang terpenting bagimu ialah masa depanku. Oleh ibu, betapa besarnya kasihmu kepadaku, begitu hangat bagaikan sinar sang mentari. Tiada kata dapat kocak. Aku hanya bisa berbisik, aku sayang ibu, aku sayang ibu. Yes. Kasih ibu kepada kita tak sehingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu, yes. Kasih ibu kepada Sehingga ya, sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada kita tak sehingga sepanjang
menyinari dunia. Kasih ke tante dulu ya. Bapak kasih ke tante. Mari saudara-saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Bertahun-tahun kami telah membangun kehidupan berkeluarga. Susah dan senang saling silih berganti. Pemeliharaan Tuhan seringkali kami yakini. Di dalam rumah kami Tuhan hadir. Ketenangan dan ketegangan kami alami. Terlebih ketika anak-anak mulai lahir, indahnya hidup berkeluarga kami nikmati. Kehadiran seorang putra dan seorang putri membuat hidup kami bertambah semarak. Meski badan berasa letih, muka bisa berseri mengagumi proses perkembangan anak-anak yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Bapa Surgawi mengasihi dan dikasihi, memberi dan menerima, mengalir bagaikan air sungai dengan alur segitiga. Tuhan dan kami beserta segenap anggota keluarga. Dalam lingkup lebih luas, kami berjumpa sesama. Kami ditempa lewat berbagai keadaan dan pengalaman, sehat dan sakit, juga saat kelimpahan serta kekurangan. Yang pasti, di balik suka duka kami rasakan tangan Tuhan. Kami bersyukur atas kebahagiaan yang tidak terungkapkan. Tuhan Bapa Surgawi, terkadang kala ada saat-saat berat yang tak terkatakan. Serasa tak tertanggungkan, tak tahu harus berbuat apa. Pada saat tak terduga ternyata datang pertolongan Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan terasa menyentuh dan menyapa. Kedalaman hidup serta kekayaan hidup suami istri bersumber dari kasih Tuhan yang melampaui akal. Kuasa kasih-Mu dalam hidup kami bagaikan misteri. Kasih setia-Mu tetap ada. Itu tidaklah kami sangkal. Dan untuk itu ya Bapa, sebagai keluarga-keluarga yang dikumpulkan Tuhan dalam persekutuan Jemaat GKI Kafring Polri, pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami semua siap mendengarkannya. Terima kasih untuk hati yang terarah pada Kristus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita diajak membuka Alkitab kita Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 22, Bapak Ibu Saudara, 23 terus sampai dengan 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena itu adalah anugerah tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, kalau nggak baik nggak kumpul di sini kan. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita boleh diberi tema keluarga mengobati dan meracuni. Kenapa demikian? Karena sering kali dalam kehidupan berumah tangga kita menjadikan rumah tangga itu dengan pola pandang house dan bukan home. Dan kerap kali yang terjadi, host dan home ini ada dua perbedaan yang sangat mutlak. Kalau host itu gedungnya, saudara-saudara. Kalau home itu keadaan di dalam. Ada nggak keluarga yang nggak pernah berantem, saudara-saudara? Woi, keluarga, ada nggak yang nggak pernah berantem? Nggak ada. Nggak ada Pak Majelis. Pasti berantem ya. Menurut saya ada satu keluarga yang tidak pernah berantem. Namanya keluarga Adam dan Hawa. Kenapa demikian? Karena Adam dan Hawa gak pernah punya ipar, gak pernah punya mertua,
nggak pernah punya besan. Jadi dia nggak pernah berantem tuh. Dan berangkat dari pemahaman itulah saudara-saudara, kalau kita boleh melihat bersama-sama sebagai keluarga Kristen, tadi dalam Efesus dengan jelas dikatakan nasihat bagaimana sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai bawahan. Sehingga pada akhirnya kalau kita boleh melihat bersama-sama, nasihat ini dari zaman ke zaman kita sering kali membaca. Tetapi seringkali kita tidak mampu melakukannya. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena yang pertama adalah kita lebih cepat berkata-kata dan lambat berbicara. Kita lebih cepat berkata-kata tapi lambat mendengar. Padahal Alkitab mengatakan bahwa cepatlah mendengar dan lambatlah berkata-kata. Artinya ialah jadilah pelaku firman, bukan sekedar ngafalin ayat, saudara. Siapa yang nggak tahu ayat ini? Semua tahu. Tetapi kerap kali yang terjadi adalah kita tidak mampu mempraktekkan firman Tuhan ini. Karena kita hanya berhenti sampai dengan menghafalkan ayat Alkitab. Kalau kita hanya menghafal ayat Alkitab, saudara-saudara, akibatnya ialah seperti sepasang suami istri aktivis gereja. Karena Jumat malam sudah sangat capek rapat ABCD, Sabtu pagi pengennya tidur, saudara-saudara. Istrinya bilang, "Pah, anterin dong. Pak Arwinto anterin dong." Kata si ibu. Pak Arwinto bilang, "Capek, pegel." Kemudian akhirnya sang istri pergi ke pasar, saudara-saudara, seorang diri. Ketika dia pergi ke pasar, dia pulang, dia beli tuh selendang mayang kesukaan Pak Arwinto. Wah. Kemudian dimakan tuh, sambil tangan yang kanannya durian, saudara-saudara. Wih, baunya nikmat sekali nih. Sangking lagi gitu ya. Kemudian saudara-saudara, Pak Arwinto bilang begini, "Bagi dong." Istrinya diam aja. "Bagi dong." Istrinya diam aja. Saking merengek-rengek karena istrinya ada istri yang sangat rohani, saudara-saudara. Dikatakan begini, "Papa, ingat Ulangan 5:21. Jangan mengingini milik sesamamu manusia." Karena sang suami juga rajinnya minta ampun, saudara-saudara, membalas lagi. Mama jangan lupa Matius 7 ayat 7 mengatakan, "Tapi Tuhan berfirman, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Kemudian istrinya gak mau kalah lagi, saudara-saudara. Dia buka lagi 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang mengatakan, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Wah, lemes dah sang suami, saudara-saudara. Kemudian dengan lembut Pak Arwinto mengatakan, "Ya sudahlah, ingatlah Matius 5:44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Akhirnya saudara-saudara luluh juga hati sang istri, sambil bawa selendang mayang dan durian tadi, sambil mengatakan, "Ini Pak, makanlah." Sambil ingat Yohanes 8 ayat 11 mengatakan, "Pergilah dan jangan pernah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara-saudara, ini akibat dari orang yang sekedar hanya menghafal ayat Alkitab. Kristen mah Kristen, bohong jalan terus. Kristen mah Kristen, nipu jalan terus. Sehingga pada akhirnya kita tidak pernah menjadikan firman itu dengan benar. Hidup kita tidak pernah dirubah oleh Kristus. Keluarga orang lain berantem, kita juga berantem. Keluarga orang lain bergumul dengan gosip, kita juga bergumul dengan gosip. Apa bedanya, saudara? Jadi bagaimana ketika kita boleh mengatakan keluarga adalah keluarga yang mengobati? Kata kunci yang pertama adalah cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata, dan jadilah pelaku firman.
Waktu sekolah minggu kita diingatkan sebuah lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Pertanyaannya, masih pada baca Alkitab enggak? Seringkali kita hanya membaca Alkitab sebagai ya lewat saja. Tidak pernah ada sesuatu yang mengatakan Alkitab itu mengubahkan, Kristus mengubahkan hidupku. Aku menjadi berubah karena Kristus. Menjadi keluarga yang senantiasa menyapa seorang akan yang lain. Ketika anak kita nakal, kita bilang, dasar kamu anak nakal. Nggak boleh, saudara-saudara. Kita bilang dia anak baik, dia anak baik. Ucapan kita adalah doa kita, saudara-saudara. Ya, anak itu mau nakal bagaimanapun tidak boleh dikatakan nakal. Anak baik. Doakan terus, doakan terus. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, kunci yang kedua bagaimana keluarga yang mengobati. Lihatlah sesama seperti kita melihat Tuhan. Lihatlah sesama kita seperti kita melihat Tuhan. Hai istri-istri, lihatlah suamimu seperti engkau melihat Tuhan. Hai suami-suami, lihatlah istrimu seperti engkau melihat Tuhan. Hai anak-anak, lihatlah orang tuamu seperti engkau melihat Tuhan. Hai orang tua, lihatlah anak-anakmu seperti engkau melihat Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah komplain, saudara-saudara, karena kita ngelihat Tuhan. Jangan pada waktu pacaran pakai ayat Alkitab ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Cie. Kemudian ngerayu tuh, tidak baik manusia seorang diri. Wah. Kemudian sang cewek mengatakan, iyalah kehendak Tuhan jadilah. Tetapi begitu mulai menikah, saudara-saudara, tidurnya ngorok aja suaminya protes. Para bapak pada ngorok gak? Bu, pada ngorok gak suami? Kalau pada ngorok, liatin, anggap aja Tuhan lagi ngorok, saudara-saudara. Jadi kita gak perlu komplain, karena kita melihat Tuhan di dalam. Ketika suami-suami kita pulangnya tengah malam, gak usah komplain ya bu, ajak berdoa. Tungguin sampai suami pulang. Weh, 11:30 nih baru nyampe rumah. Papa, kita berdoa dulu yuk. Gitu. Tuhan, terima kasih. Banyak orang malas-malasan, tapi suamiku rajin minta ampun. Jam 2 pagi baru nyampe rumah. Begitupun para istri, para suami nggak boleh komplain ketika sayur di rumah itu asin, saudara. Gantian bilang, mah, kita duduk di meja makan yuk, kita berdoa. Doanya sederhana, saudara. Tuhan, terima kasih. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Tapi rumah tangga kami sangat diberkati Tuhan. Karena garam-garam melimpah ruah. Dan sayur-sayur menjadi asin. Artinya kita menempatkan Tuhan. Melihat Tuhan di situ. Jadi gak perlu ngomel, gak perlu marah-marah. Gak perlu dicurigai. Para suami jangan berKTP DKI ya. Di bawah ketek istri. Tapilah jadilah suami yang takut Tuhan. Kalau suami cuma takut istri, bisa gak kita bohongin istri kita pak? Bisa? Bisa ya pak? Majelis bisa bohongin istri gak pak? Bisa ya pak? Tetapi kalau dia menjadi suami yang takut Tuhan, saudara-saudara, tidak akan pernah kita bisa bohongin Tuhan. Istri-istri bisa bohongin suami gak? Bisa gak bu? Wah kencengan ibu-ibu loh. Yakin kayaknya nih. Pernah gak bu bohongin suami bu? Wah pernah. Tapi jadilah suami yang takut, istri yang takut Tuhan. Ketika kita menempatkan kita menjadi istri yang takut Tuhan, akan menjadi berbeda. Apapun yang terjadi, istri yang takut Tuhan. Dengan kata lain bahwa ketika kita menempatkan Tuhan dan melihat Tuhan, melihat sesama seperti kita melihat Tuhan, maka Tuhanlah yang ada di depan kita. Dan hal yang ketiga saudara-saudara adalah
tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. 2 bulan yang lalu saya baru pulang dari Israel, saudara-saudara. Ketika sampai di Kana, saya memimpin rombongan pada waktu itu. Saya nanya, apa yang saudara pikirkan tentang Kana? Air jadi anggur. Apalagi saudara-saudara? Perjamuan, kawin, mujizat pertama Yesus. Semuanya benar, gak ada yang salah. Tetapi seringkali kita lupa, saudara-saudara, siapa yang buat air jadi anggur? Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita seringkali lupa, kita hanya melihat hasilnya saja. Kita lupa bahwa Kristus yang membuat air menjadi anggur, Kristus yang melakukan mukjizat. Tapi kita lupa semua itu. Kita hanya senang dengan aksesoris. Lupa akan Tuhannya. Berangkat dari pemahaman inilah sebagai keluarga yang mengobati. Ingat, tempatkan Tuhan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Saudara punya istri, itu hanya aksesoris tambahan dari Tuhan. Saudara punya anak, tambahan dari Tuhan. Saudara punya baju, tambahan dari Tuhan. Tuhan yang utama. Dalam waktu semenit Tuhan mau ambil, bisa gak? Bisa. Oleh sebab itu benar lagu yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya pun akan ditambahkan kepadamu. Tempatkan Tuhan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, keluarga seringkali hanya menempatkan diri sebagai house, sebagai rumah, sebagai sebuah kewajiban ketika saya harus pulang ke rumah. Tetapi kita tidak lagi merasa at home di rumah. Rumah bagaikan neraka. Kenapa? Karena kebun binatang yang berkeliaran. Rumah menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Satu dengan yang lain marah, saling marah, sedikit-sedikit marah. Tapi ketika Tuhan menjadi yang utama, akhirnya rumah tadi, house itu akan menjadi home. Menjadi sesuatu yang menyegarkan. Suasana sukacita ada di dalam. Mimi Institute tentunya akan menjadikan bukan sekadar host, bukan sekadar tempat penampungan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Tapi Mimi Institute boleh menjadikan Mimi Institute sebagai home, di mana orang di dalamnya boleh merasakan anugerah Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kalau kita boleh melihat bersama-sama, seringkali kita tidak mampu melakukan itu. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena seringkali kita hanya berhenti sampai pada host. Kita hanya berhenti sampai pada aksesoris pemberian Tuhan. Kita hanya berhenti sampai pada apa yang kasat mata. Dan ini seringkali berulang dan berulang, saudara-saudara. Menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas belaka. Tuhan tidak lagi nampak dalam kehidupan berkeluarga. Sama halnya ketika saya nanya pada para pengguna gadget, GBU artinya apa GBU? God bless you. Iya kan? Dengan kata lain itu kan yang wajar kita dengar. GBU, God bless you, identik di kepala kita. Suatu ketika saya masuk ke sebuah rumah makan, di depannya welcome, GBU. Wah. Begitu saya sampai makanan, saya ngambil makan, silahkan mengambil makanan GBU. Begitu saya masuk ke ruang makan, silahkan makan GBU. Saya bilang ini restoran sangat-sangat rohani banget gitu ya. Dikit-dikit GBU. Begitu pulang saya berjumpa dengan ibu yang punya rumah makan itu, saya bilang begini, Bu, ibu sangat rohani sekali. Oh, kok bisa ngomong begitu, Pak? Iya, dari pintu masuk sampai saya mau pulang nih, bacaannya God bless you. Mana God bless you-nya, Pak? Itu GBU. Oh, GBU. Itu mah bukan God bless you, Pak. Apaan? Nggak boleh utang.
Silakan masuk, nggak boleh utang. Silakan ngambil, nggak boleh utang. Silakan makan, nggak boleh utang. Terima kasih kunjungannya, nggak boleh utang. Terus kemudian saudara-saudara, oh gitu ya Bu, makasih ya Bu GBU. Wih Bapak yang rohani, bukan Bu, nggak bakal utang. Artinya kita terjebak pada rutinitas sehingga pada akhirnya lupa Tuhan. Padahal pada waktu janji pernikahan, baik dikala suka maupun dikala duka, baik dikala sehat maupun sakit, hanya maut yang memisahkan kita. Itu kan janji pernikahan kita kan. Baru waktu pacaran mah kesenggol dikit aja, aduh sayang kenapa gitu. Begitu jalan udah pacaran udah nikah 10 tahun kesandung dikit, mata lo taruh di mana? Saudara-saudara, seringkali kita hanya berhenti sampai pada tahu, mengerti. Dari kecil udah baca nih Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 9. Berpuluh-puluh kali kita baca ayat ini, tapi kita hanya sampai pada tahu. Saya tahu, saya mengerti, tapi saya tidak mampu melakukan. Anak di Amerika punya semboyan I know I can. Saya tahu saya bisa. Saya tahu saya kerjakan. Saya tahu dan saya buat. Tetapi seringkali di atas republik ini, seringkali kita hanya berhenti, saya tahu dan saya tidak mampu melakukan. Saya tahu bagaimana mengasihi istri, saya tahu bagaimana mengasihi suami, saya tahu dan saya tahu saja, tapi saya tidak mampu melakukannya. I know but I can't. Saya tahu dan saya tidak punya kesanggupan itu. Saya tahu dan saya tidak mampu melakukan. Rumah kami menjadi sebuah home, rumah yang mengobati, rumah yang memulihkan, rumah yang benar-benar menyegarkan iman. Karena berhenti sampai dengan saya tahu dan saya tidak sanggup melakukan. Saya tahu Pak, saya mengerti Pak, bagaimana ada cinta kasih dalam rumah tangga. Saya tahu bahwa harta milik yang ada pada kita hanyalah aksesoris pemberian Tuhan. Tahu, saudara-saudara, bukan nggak tahu, tapi nggak sanggup melakukannya. I know but I can't. Saya tahu dan saya tidak mampu berbuat itu. Saya tahu bagaimana saya harus mengasihi istri. Saya tahu bagaimana saya harus mengasihi suami. Saya tahu bagaimana mengasihi anak-anak. Saya tahu bagaimana mengasihi orang tua. Saya tahu, tetapi saya tidak punya nyali untuk melakukan. Karena kita hanya berhenti sampai I know but I can't. Saya tahu dan saya tidak sanggup. Dan pagi ini saudara-saudara, sebagai keluarga-keluarga yang dihimpun oleh Tuhan melalui persekutuan Gereja Kristen Indonesia Kafling Polri, kita mau merubah I know but I can tadi menjadi I know I can. Saya tahu saya harus mengasihi istri saya. Saya tahu harus mengasihi suami saya. Saya tahu harus mengasihi anak-anak saya. Saya tahu harus mengasihi orang tua saya. Tetapi seringkali kita tidak sanggup melakukannya. Saya tahu dan saya tidak sanggup. Kristus memampukan kita. I know but I can, kita rubah menjadi I know I can bersama dengan Kristus. Amin. Persembahan pujian keluarga Sweet. Jujur dengan hikmat Tuhanku.
Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan iman kita kembali, iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan pada yang bertang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan orang dosa dan pengampunan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa dan syafaat kita. Bapa di surga, bagian hamba-Mu telah hamba selesaikan, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam iman dan percaya, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang senantiasa menjadi keluarga yang mengobati, keluarga yang menghibur, keluarga yang senantiasa menaikkan syukur kepada Bapa di sorga. Kami seringkali berhenti sampai kami tahu Tuhan, tapi kami tidak mampu melakukannya. Dan Kristus yang memampukan kami. Sebagai orang yang berharap pada Kristus, kami juga senantiasa memenaikkan doa dan syafaat kami. Kami berdoa bagi umat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan hidup, dalam keluarga, pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Biarlah semuanya kami dimampukan dalam menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan. Bagi keluarga-keluarga di tengah jemaat ini agar juga senantiasa menjadi berkat dan teladan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Dan saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan, dan juga bagi yang sedang mengalami banyak pergumulan, biarlah Tuhan yang boleh menolong. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk panitia pekan keluarga yang selama 2 pekan ini boleh menyelenggarakan rangkaiannya. Biarlah Tuhan juga boleh menolong, memimpin dan memberkati. Kami berdoa untuk proses pemilihan penetua tahun pelayanan 2018-2021. Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan melengkapi. Dan saat ini juga Bapak, kami berdoa untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rangkaian yang sudah boleh terlewati, untuk setiap rekomendasi yang sudah kami dapat, dan biarlah semuanya kami mau kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk tim yang telah berlelah, biarlah Tuhan terus tambahkan semangat dan motivasi bahwa kami melakukan semua ini hanya untuk Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia dalam menangani persoalan ekonomi, politik, dan keamanan. Biarlah bangsa ini boleh terus makin hari semakin melihat terang Kristus. Bapa di sorga, kami ingin menyatukan hati kami dalam doa dan pujian pada Bapa di sorga, seperti yang Yesus ajarkan pada kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami Ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, Tuhan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Oleh karena itu, seberat apapun masalah yang telah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah dengan selalu mengucap syukur. Ucapan syukur kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan percaya bahwa segala yang Ia berikan adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan kita saat ini. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang
Jemaat terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan gesan. Syukur atas harapan kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami telah hadapi hidup kami sebagai keluarga. Bapa, Engkau yang telah satukan kami dalam satu rumah tangga, di mana ikatan kami hanya datang dari Bapa. Walau kadang kami selalu bertengkar, mementingkan diri kami sendiri, merasa diri kami juga merasa paling benar, tapi semua itu tidak dapat mengubahkan kami sebagai satu keluarga. Begitu pula saat ini Bapa, kami sebagai satu keluarga, kami membawa persembahan kami. Biarlah kami menjadikan keluarga kami, keluarga yang peduli terhadap sesama kami, terhadap lingkungan kami dan orang lain di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan saja dimuliakan mulai dari keluarga kami. Kami membawa persembahan kami dengan sukacita, dan Engkau saja yang akan menyertai persembahan ini hingga sampai kepada tangan-tangan yang akan mengolahnya dengan baik. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa juga mengucap syukur. Amin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Firman Tuhan kami lakukan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Firman Tuhan kami lakukan. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Umat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai dan sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Keluarga hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mimi Institut akan memuji Tuhan.
bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saat teduh bagi kita semua.